Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Ya ampun, gimana kabarnya nih? Puasanya bentar lagi lebaran. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi auditing tentang bukti audit dan pengendalian internal. Nah, minggu kemarin teman-teman habis UTS sempat ada tanya jawab mengenai bukti audit sama pengendalian internal. Nah itu dari teman-teman itu ada yang beberapa menanyakan, kemudian ada yang menjawab itu. Berarti kan udah baca sedikit mengenai bukti audit dan pengendalian internal. Jadi di sini saya mau menjelaskan hanya intinya aja. Lagian semuanya juga udah ada di modul, teman-teman udah bisa jawab, udah bisa baca sendiri. Jadi saya highlight aja gitu. Oke, kita mulai aja langsung ya. Yang pertama bukti audit dulu. Nah, pas kemarin UTS itu ada soal mengenai apa sih itu auditing. Nah, auditing itu, pengertian dari auditing itu sebenarnya itu cakupannya itu harus ada prosesnya dulu. Pokoknya ada prosesnya, pasti udah benar. Kemudian ada tujuannya apa, yaitu memperoleh pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kemudian ada peraturannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Itu aja, itu udah satu kesatuan di pengertian audit. Nah, sekarang bukti audit. Nah, auditing itu sendiri itu adalah yang paling krusial, itu adalah memperoleh bukti. Nah, makanya ini bukti audit ini dijadikan satu bab sendiri karena ini merupakan hal yang paling penting dalam melaksanakan audit. Nah, bukti audit itu apa? Segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan sebagai dasar auditor untuk menyatakan pendapatnya. Nah, bukti audit itu ada dua. Yang pertama, data akuntansi. Data akuntansi itu ya seperti laporan keuangan, jurnal, buku pembantu rekonsiliasi, dan lainnya. Kemudian ada informasi penguat yang menguatkan data akuntansi tersebut. Contohnya apa? Kayak cek, faktur, konfirmasi, notulen, surat kontrak. Nah, itu merupakan informasi penguat. Kemudian, cukup atau tidaknya bukti yang dipertimbangkan itu ada 3. Yang pertama materialitas dan risiko, kemudian ada faktor ekonomi, sama ukuran dan karakteristik populasi. Nah, materialitas dan risiko ini udah pasti seberapa material dan beresikonya bukti audit tersebut. Nah, kemudian faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini merupakan pengumpulan bukti audit yang dilakukan oleh auditor, dibatasi itu oleh 2 faktor, waktu dan biaya. Jadi kalau misalnya biayanya kalau misalnya waktunya sedikit dan biayanya sedikit, jadi kita bukti auditnya kurang kuat. Jadi kalau misalnya waktunya lama dan biayanya kalau misalnya buktinya itu banyak, jadi akan memperoleh waktu yang lama dan biaya yang banyak. Kalau misalnya sampelnya itu sedikit, otomatis biaya sama waktunya juga sedikit gitu. Jadi itu yang mempertimbangkan gitu. Makanya kalau misalnya auditor itu harus ngerti dia sampel dari sampel yang banyak kita mau cari bukti auditnya seberapa supaya waktunya itu benar-benar efisien gitu loh. Waktu dan biayanya benar-benar efisien. Ukuran dan karakteristik populasi. Di sini auditor itu menggunakan sampling audit. Nah, di sini auditor memilih secara acak sebagian anggota populasi untuk diperiksa karakteristiknya. Nah, semakin besar populasinya, semakin banyak jumlah bukti audit yang diperiksa oleh auditor. Nah, ini juga nyambung nih sama faktor ekonomi tadi. Semakin besar, semakin banyak biayanya dan semakin banyak waktu yang dibutuhkan gitu. Makanya kalau menentukan sampling audit itu benar-benar harus pas. Dia harus mendapatkan bukti dengan waktu dan biaya yang benar-benar efisien gitu, supaya biayanya nggak bengkak. Selanjutnya, kompetensi bukti audit. Nah, kompetensi bukti audit ini dipengaruhi oleh 5. Yang pertama relevansi. Relevansi itu harus berkaitan bukti audit. Ngapain kita nyari bukti ini kalau misalnya nggak ada hubungannya sama yang kita cari, ya kan? Buang-buang waktu. Nah, kemudian dari sumbernya juga nih, sumbernya dari mana harus jelas.
Ketepatan waktu. Nah, ini berkaitan lagi sama tadi waktu, benar-benar time is money gitu ya bagi auditor itu. Objektivitas harus lebih andal. Nah, cara pemerolehan buktinya. Nah, cara pemerolehan buktinya juga gimana caranya bagi auditor itu memperoleh bukti itu, apakah dengan survei, memperoleh dari pihak tiga, atau turun lapangan, atau dari perusahaannya ngasih data ke auditor itu sendiri gitu. Nah, ini ada nih pertimbangan auditor tentang kelayakan bukti audit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pertimbangan profesional. Ini pertimbangan profesional yang kita tahu itu biasanya dari ini berdasarkan peraturan sih sebenarnya dari Ikatan Akuntan Indonesia itu, IAI gitu. Kemudian integritas manajemen, kepemilikan publik versus terbatas. Auditor itu kalau misalnya ngaudit perusahaan di kepemilikan yang sudah publik atau yang sudah go public atau yang belum, itu kan beda. Di sini akan menjadikan pengaruh juga ke auditor itu gimana nanti pendapatnya. Nah, kondisi keuangan ini juga penting banget. Kalau misalnya perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan atau dalam proses bangkrut, pihak-pihak yang berkepentingan kayak kreditor, investor, nah ini bakalan dia tuh nyalahin si auditor ini karena auditor ini gagal untuk mendeteksi adanya peristiwa kebangkrutan ini. Paham nggak? Jadi tuh kamu kenapa kamu nggak bisa ngedeteksi kita tuh udah mau bangkrut? Harusnya kan kamu sebelumnya udah tahu. Berarti ini salah kamu. Nah makanya dalam keadaan ini auditor itu harus mempertahankan pendapatnya atas laporan keuangan dan mutu pekerjaan audit yang udah dilaksanakan. Gimana sih caranya? Oh, ternyata sebenarnya sudah saya prediksi akan bangkrut dan ada misalnya nih, dan ada tindakan preventifnya ini, tetapi hal ini tidak bisa mencegah nggak bisa nolong perusahaan ini untuk bangkrut. Nah, itu baru. Pokoknya harus teguh pegang pendapatnya gitu. Nah, ini tadi ada 2 tipe bukti audit. Yang pertama, data akuntansi. Data akuntansi itu pengendalian internal sama catatan akuntansi. Nah, ini paling penting. Nah, apa sih pengendalian internal itu? Dia merupakan bukti audit sama catatan akuntansi. 2 ini saling berkaitan. Kalau misalnya salah satu jelek, semuanya jelek. Kalau misalnya pengendalian internal ini penting banget juga. Pengendalian internal dalam suatu perusahaan jelek, pasti catatan akuntansinya juga jelek. Catatan akuntansinya dalam suatu perusahaan jelek, pasti pengendalian internalnya juga jelek karena tidak dilakukan gitu. Nah, tipe informasi penguatnya itu contohnya ada bukti fisik, dokumenter, perhitungan, bukti lisan. Nah, bukti lisan ini nih yang nanti akan berupa bukti tulisan lagi kayak notulen, catatan gitu. Bukti fisik, ini saya jelasin dulu deh satu-satu. Bukti fisik ini yang pertama contohnya kayak surat berharga, piutang wesel, investasi jangka panjang, aktiva berwujud gitu. Kemudian bukti dokumenter. Bukti dokumenter ini dari kertas bertuliskan huruf atau angka, misalnya kayak video dibuat oleh pihak luar yang bebas. Kemudian kayak misalnya profil perusahaan, itu juga bukti dokumenter gitu. Nah, kemudian ini ada perhitungan. Nah, contoh perhitungan ini seperti footing, cross footing. Nah, footing itu kan pembuktian ketelitian penjumlahan vertikal. Cross footing pembuktian ketelitian penjumlahan horizontal. Nah, ini saling berhubungan lah cross footing sama footing ini. Kemudian ada bukti lisan. Bukti lisan ini permintaan keterangan secara lisan oleh auditor kepada karyawan kliennya yang akan menghasilkan informasi tertulis gitu. Nah, kalau yang kemudian ada perbandingan dan rasio. Perbandingan ini untuk menentukan akun atau transaksi yang akan dipisahkan guna penyelidikan lebih intensif. Jadi si auditor ini melakukan analisis terhadap perbandingan setiap aktiva, utang, penghasilan yang berkaitan dalam tahun sebelumnya. Kalau misalnya terdapat perubahan yang signifikan yang luar biasa, nah makanya ini dilakukan penyelidikan sampai auditor itu dapat nih alasan kenapa sih ini tuh ada perbedaan gitu, penyebabnya apa
Misalnya deh kayak perbandingan jumlah biaya reparasi sama pemeliharaan aktiva tetap tahun ini sama tahun sebelumnya. Beda nggak atau bedanya jomplang nggak? Nah itu kalau misalnya jauh banget bedanya itu akan diselidiki gitu. Nah kemudian ada bukti dari spesialis. Spesialis itu kan orang yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus dalam bidang tertentu selain akuntansi dan auditing. Contohnya pengacara, insinyur, kemudian penilai. Nah, misalnya kita ada karya seni. Nah, kita tanya nih sama appraisal nih, penilai. Gimana nih caranya? Bukti auditnya ini biasanya ditaksir gitu harganya berapa. Selanjutnya, dalam proses pengambilan bukti audit, auditor melakukan 4 pengambilan keputusan yang berkaitan, yaitu 1. Penentuan prosedur audit yang digunakan. Gimana sih auditor itu mau melakukan prosedur auditnya itu? Gimana caranya? Itu ada misalnya pakai inspeksi, kemudian ada pengamatan atau apa, kemudian ada penentuan besarnya sampel untuk prosedur audit tertentu, penentuan unsur tertentu yang harus dipilih dari populasi, kemudian penentuan waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur audit tersebut. Nah, yang pertama dulu nih, prosedur audit tadi. Prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Prosedur audit ini meliputi tadi itu ada inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi. Nah, itu ke si kliennya itu. Nah, ini tadi nih, ini kan udah ada nih di modul, ya udah saya skip aja ya. Ini kan udah bisa ditanya, udah bisa dibaca nih. Nah ini penting juga nih. Ini kayaknya udah pernah saya bahas sebelum UTS, situasi audit yang mengandung risiko besar, pengendalian internal yang lemah. Wah, ini bukti auditnya banyak banget ini. Kondisi keuangan yang tidak sehat atau financial distress, mau bangkrut, manajemen yang tidak dapat dipercaya. Misalnya nih, manajemen yang tidak dapat dipercaya, apa sih itu? Maksudnya itu misalnya si manajemennya itu dia mencoba menyembunyikan keuntungan atau menyembunyikan keuntungan untuk kepentingan tertentu, misalnya digelapkan untuk dirinya atau mungkin ada pihak-pihak lain. Nah itu pergantian auditor ini juga harus diteliti. Kenapa sih biasanya auditor itu ada peraturannya nih, rotasi auditor itu kan setiap 3 atau 5 tahun sekali itu ada peraturannya dari pemerintah. Nah kalau misalnya kurang dari misalnya 3 tahun udah ganti auditornya, wah ini perlu diselidiki nih, kenapa sih gantinya cepet banget, ada apa nih, jangan-jangan lingkungan perusahaannya itu nggak mendukung atau ada apalah kayak gitu, hal-hal yang menyebabkan independensi auditor itu, atau malahan udah 10 tahun nggak ganti-ganti auditornya, wah ini malah lebih bahaya lagi. Apa nih, biasanya ada kecurangan tertentu di perusahaannya itu sehingga auditornya juga ikutan ikut campur gitu, menutupi kesalahan itu adanya kerjasama antara auditor sama perusahaannya. Wah itu pokoknya juga harus diselidiki. Kemudian perubahan tarif atau peraturan pajak atas laba, usaha yang bersifat spekulatif ini, wah ini kalau misalnya perusahaannya tahun ini perusahaannya tahun ini alpukat kocok, kemudian tahun besok jadi perusahaan ini olos, wah kan bingung kita gimana cara ngira-ngira labanya, kan harus ada fixed cost-nya. Itu tuh sedangkan usahanya tuh spekulatif, berubah-ubah, jadi fixed cost-nya juga kan nggak ada gitu, berubah-ubah terus. Nah itu kan pengendalian internalnya jadi susah. Transaksi perusahaan yang kompleks, contohnya
kayak misalnya Unilever dia kan produknya nggak cuma satu, dari makanan, minuman, terus kebutuhan sehari-hari kayak odol, apa pasta gigi, bukan odol. Nah itu kan banyak banget tuh. Nah itu kompleks, semakin rumit, wah semakin resikonya semakin besar auditnya gitu. Ini juga udah ada nih di modul nih, asersi manajemen dan tujuan umum audit. Jadi asersi manajemen ada 5. Nah kemarin juga ada yang salah nih pas UTS. Keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau lokasi, penyajian dan pengungkapan. Jadi kalau misalnya keberadaan atau keterjadian ini, manajemen ini harus benar-benar harus benar-benar ada atau terjadi gitu loh. Transaksi itu benar-benar harus ada, sama transaksi itu memang terjadi. Kemudian kelengkapan, manajemen ini harus memeriksa kalau misalnya seluruh yang ada di laporan keuangan itu sudah lengkap, kebijakan-kebijakannya sudah tertuang dalam laporan keuangannya. Hak dan kewajiban, di sini perusahaan atau manajemen ini harus bisa memisahkan antara yang mana hak yang dari perusahaan atau kewajiban yang harus dibayar dari perusahaan itu. Nah, kemudian untuk penilaian atau alokasi di sini contohnya itu kayak aktiva tetap, misalnya ada kayak mobil reparasi, kemudian atau nilai bangunan tiap tahun menurun atau naik gitu, tergantung dari misalnya ada perawatan atau ada penambahan penambahan aktiva gitu. Nah kemudian ada penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan ini, laporan keuangan telah digolongkan, digambarkan dan diungkapkan secara semestinya gitu. Nah untuk bukti audit udah selesai. Sekarang kita ke pengendalian internal. Semoga nggak bosen ya. Nah pengendalian internal ini penting juga. Tadi ini termasuk di bukti audit. Kan ada 2 tuh, pengendalian internal sama catatan akuntansi. Nah pengendalian internal ini juga penting. Kemarin saya ada yang nanya atau saya nanya, bagaimana kalau misalnya pengendalian internal dalam suatu perusahaan itu buruk? Harus diganti. Pokoknya pengendalian internal dalam suatu perusahaan itu nggak mungkin sama, nggak bisa sama. Jadi pengendalian internal itu harus sesuai dengan perusahaannya, itu harus bisa dijalankan sama seluruh bagian di perusahaan itu, harus bisa. Kalau nggak bisa, pokoknya ganti sampai pas gitu. Macem cari jodoh, pokoknya kalau misalnya nggak cocok ganti terus ganti pokoknya. Kalau misalnya udah pas, nah ini baru nih, ini jodohnya sini gitu. Sama tuh kayak pengendalian internal gitu kan. Nah internal control, suatu proses dijalankan oleh Dewan Komisaris Manajemen karyawan lain, dirancang untuk memberikan jaminan memadai dengan pencapaian tujuan. Yang pertama, keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasional. Nah, pengendalian internal itu dirancang untuk apa? Untuk sama-sama untuk sama-sama meraih tujuan di perusahaan itu gitu. Nah ini komponen pengendalian internal yang terkenal. Komponen pengendalian internal yang terkenal ini biasanya dari KOSO. Itu ada 5: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, kemudian ada pengawasan, monitoring. Nah satu-satu. Yang pertama ada lingkungan pengendalian dulu. Lingkungan pengendalian ini yang termasuk di dalamnya itu ada nilai etika sama integritas, komitmen terhadap kompetensi, dewan komisaris, komite audit, filosofi manajemen atau gaya operasional manajemen, struktur organisasi. Nah, kenapa struktur organisasi ini termasuk dalam pengendalian internal? Karena dalam struktur organisasi itu kan ada jelas kan pemisahan tugas. Nah, itu penting banget. Pemisahan tugas ini penting, itu termasuk pengendalian internal. Karena apa? Ya udah, misalnya A di bagian keuangan, B di bagian gudang, ya udah
kerjanya di situ aja, nggak usah kemana-mana. Nanti tiap orang itu akan bertanggung jawab terhadap bagiannya masing-masing di situ. Semakin ada pemisahan tugas itu, semakin mengurangi untuk kecurangan, adanya penyalahgunaan atau adanya penyimpangan. Nah, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, kemudian kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Nah, yang kedua nih ada penilaian risiko, identifikasi dan analisis oleh entitas terhadap risiko relevan dengan pencapaian tujuan-tujuannya, merumuskan dasar untuk menentukan bagaimana risiko tersebut harus dikelola. Jadi di penilaian risiko di sini dia harus ngerti nih risikonya apa aja dalam menjalankan pengendalian internal ini, kebijakan-kebijakan ini. Nah, yang harus diperhatikan yang pertama, perubahan lingkungan operasional. Misalnya ada penambahan bagian baru. Nah, itu perlu dilihat risikonya apa. Personel baru. Nah, ya, ini lagi nih personel baru. Misalnya nih ada orang baru, penerimaan karyawan baru, kan pasti kita juga akan meningkatkan pengendalian internal kita. Ini orang baru, gimana dia bisa, kita harus hati-hati. Dia namanya juga orang baru kan, jadi kita ya harus meningkatkan pengendalian internal kita. Sistem informasi baru atau perubahan sistem informasi, pertumbuhan yang cepat, teknologi baru, produk atau aktivitas baru. Adanya produk atau aktivitas baru, pengendalian internalnya malah harus lebih ketat lagi. Soalnya ada aktivitas baru, gimana caranya kita menanggulangi resiko nanti yang akan disebabkan oleh aktivitas baru ini. Restrukturasi korporasi, operasional luar negeri misalnya, atau perubahan peraturan standar akuntansi yang baru. Nah, kemudian ada aktivitas pengendalian, kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin pengarahan manajemen dilaksanakan. Di sini aktivitas pengendalian itu ada yang namanya pemisahan tugas tadi di struktur organisasi. Pengendalian pengolahan informasi ada general control sama applicational control. Pengendalian fisik, review kinerja. Nah, si pengendalian pengolahan informasi ini banyak perusahaan yang pakai komputer sekarang untuk mengolah informasi, terutama bagian informasi akuntansinya. Nah, biasanya di sini ada dibagi ada dua nih pengendaliannya, yaitu ini tadi general control pengendalian umum sama application control. Nah, yang pengendalian umum ini meliputi organisasi pusat pengolahan data, prosedur, standar, perubahan program, sistem dan lain-lain. Nah, kalau yang aplikasi ini itu tuh tujuannya itu menjamin kalau semua transaksi sudah diotorisasi dan telah diproses. Kemudian data transaksi lengkap, pengolahan data transaksi benar, hasil pengolahan datanya bisa dimanfaatkan. Gitu-gitu. Nah, kemudian yang keempat ada informasi dan komunikasi. Nah, informasi dan komunikasi ini dia tuh termasuk yang pertama transaksi. Kemudian ada audit atau transaction trail, dokumen dan catatan. Jadi gini, si informasi dan transaksi ini manajemen ini harus bisa menyebarkan informasi yang sesuai dengan transaksi atau kejadian transaksi kepada seluruh bagian. Gimana caranya dia bisa komunikasikan seluruhnya ke seluruh bagian ini supaya kegiatan perusahaannya itu berjalan semestinya biar nggak miskomunikasi. Nah, jadinya itu makanya semua informasi itu harus benar-benar disampaikan seluruhnya. Entah itu bukti-bukti transaksi, dokumen catatannya gimana. Nah, ini harus detail juga. Nah, kemudian ada pengawasan. Yang terakhir, pengawasan ini adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Jadi pengawasan ini nggak cuma satu waktu aja, tapi terus menerus. Kalau misalnya pengendalian internal yang satu, yang A nih, pengendalian internal A bulan ini, wah ini udah pas banget nih. Ternyata pas tahun depan
ada perubahan, misalnya ada perubahan peraturan, kebijakan, pengendalian internal ini nggak cocok, ganti baru. Nah, itu termasuk di dalamnya adalah pengawasan. Nah, ini masuknya ini ada pengendalian organisasi operasional, pengendalian pengembangan sistem dokumentasi, pengendalian perangkat keras dan lunak, pengendalian akses, pengendalian data dan prosedural. Nah, tujuan entitas dan pengendalian internal yang relevan dengan audit, reliabilitas informasi keuangan, kepatuhan terhadap undang-undang, efektivitas dan efisiensi operasional ini, pengamanan aset dan pengurangan risiko bisnis. Nah, ini nih biasanya nih ada nih keterbatasan pengendalian internal pada suatu entitas. Yang pertama itu ada kesalahan dalam pertimbangan. Biasanya itu manajemen atau personel lain itu suka salah-salah dalam menjalankan keputusan. Misalnya adanya informasi yang kurang memadai, keterbatasan waktu, atau ada tekanan-tekanan lain. Nah, collusion ini ya biasa KKN ya, dapat mengakibatkan rusaknya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan akhirnya nggak terungkap nih ada ketidakberesan atau terjadinya kecurangan oleh pengendalian internal yang sudah dirancang. Nah, ada cost versus benefit, biaya lawan manfaat. Ya, biasa ya. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan. Jadi harus benar-benar dihitung supaya pas, efisien gitu. Penerapan komponen pengendalian internal, yaitu yang pertama ukuran entitas, ukuran besar kecil entitas, karakteristik organisasi sama pemiliknya, jenis usaha, diversitas, metode pengolahan data, aplikabilitas, persyaratan legal. Ini yang tadi saya maksud. Pengendalian internal itu pasti beda antara satu perusahaan sama perusahaan yang lain, tergantung dari lingkungan perusahaannya itu. Ini ada dokumentasi pemahaman. Ini ada angket. Just that. Oke, nah itu dia udah selesai mengenai bukti audit sama pengendalian internal. Sampai sini semoga teman-teman udah paham mengenai bukti audit dan pengendalian internal. Nah, nanti untuk selanjutnya akan saya bahas mengenai bab selanjutnya di video selanjutnya. Gitu aja ya. Semoga teman-teman tetap semangat ya. Bentar lagi lebaran, jangan lupa. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.